Di sini terbitlah matahari dari sebelah barat. Pernah dengar ini tidak? Terbitlah matahari dari barat. Itu terjadi saat manusia di muka bumi sedang hidup dalam keadaan senang sesenang-senangnya. Tiba-tiba malam ini begitu panjang. Orang-orang beriman sudah bangunlah untuk tahajud. Puas tahajud, sepuas-puasnya. Dia puas berdoa sepuas-puasnya. Dia lihat keluar masih gelap, ya. Lalu dia tambah lagi zikir. Kemudian dia sholat tahajud lagi. Sampai dia mikir, masih gelap juga. Kemudian imam kaum muslimin saat itu, kata Rasulullah, memerintahkan muadzin kumandangkan azan. Sejak dari hantaman Dukhan, sejak itu semua teknologi fisiknya masih ada, bangkainya masih ada, tapi sudah tidak berfungsi satupun. Pesawat ada Pak, tapi tinggal bangkai saja. Mobil masih ada, jam tangan masih ada, tapi tidak ada satu pun yang bisa dipakai. Baik ya. Jadi sang imam kaum muslimin memerintahkan azan, dikumandangkan azan, kaum muslimin pun datang berdiri ke masjid dan sholat Jumat. Kemudian qomat, setelah qomat sholat, zikir, doa. Tapi kaum muslimin dilihat keluar kok masih gelap, masih gelap. Balik lagi kaum muslimin pulang. Balik lagi kaum muslimin pulang. Lalu mereka tidur lagi, istirahat lagi. Kemudian mereka bangun masih gelap, tahajud lagi. Ya, ini adalah detik-detik tahajud terakhir ya. Tahajud lagi. Kemudian pergi lagi ke masjid, minta dikumandangkan lagi azan. Sholat lagi berjamaah. Setelah selesai zikir dan berdoa, masih gelap, balik lagi ke rumah. Ya. Kemudian tidur lagi. Setelah itu bangun lagi tahajud, pergi lagi ke masjid, kumandang azan. Sampai seperti itu 3 kali Pak. Kemudian barulah terbit matahari dari sebelah barat. Saat itu semua pintu taubat sudah ditutup. Saat itu orang yang ingin beriman sudah tidak bermanfaat imannya. Saat itu orang yang menyesal dengan dosa-dosa sudah tidak berguna lagi penyesalannya. Matahari terbit dari sebelah barat, tapi Syekh Imran Hussein, seorang ulama dunia hari ini yang berdomisili di London, beliau begitu percaya diri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan matahari terbit dari arah barat itu bukanlah fisik matahari ini, tapi berarti Islam muncul nanti dan bangkit dari barat, dari Eropa, Amerika. Saya dengan 100% berkata tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau. Beliau telah keluar dari ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah hadis sahih Imam Muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis itu, fisik matahari ini yang saat ini menerangi kalian nanti di akhir zaman akan dipanggil oleh Allah dari tempatnya, lalu dia sujud di bawah arasy kepada Allah. Kalian yang ada di dunia merasakan gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Setelah itu Allah perintahkan matahari, kembali kamu ke tempat semula kamu berada, dan muncullah kamu dari tempat biasanya kamu tenggelam. Jadi tutup fisik matahari. Gak boleh diartikan dengan Islam makin di barat. Itu yang maksud dengan matahari terbit dari barat. Gak bisa. Ini ijma para ulama. Oke ya. Jadi matahari terbit sebelah barat hanya sehari saja Pak. Naik matahari ke atas, bergerak sampai pertengahan kata Rasul, lalu matahari kembali bergerak ke arah barat, tenggelam normal seperti biasa. Besoknya terbit seperti biasa dari timur lagi. Tapi terbitnya matahari besok itu ternyata langsung disambut di waktu duhanya. Ini langsung ya, nyambung ya. Hanya saja space waktu dan sini memang agak berjarak sedikit. Tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu Allah ceritakan ini dalam surat An-Naml ayat 82. Jadi ini bukan khayalan, bukan dongeng, yaitu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi. Nama binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat apa tadi? An-Naml ayat berapa? Ayat 82. Allah sebut namanya dengan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi, artinya binatang melata dari perut bumi. Binatang ini kata Rasulullah punya tangan dan kaki yang banyak. Binatang ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Tetapi binatang ini santun dan ramah.
Dia tidak membuat kehancuran, tidak juga membunuh, tidak membantai. Binatang ini cerdas, dan binatang ini menangkap seluruh manusia dengan tangan-tangan yang banyak. Ditangkapnya dengan cepat. Binatang ini memegang tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang itu langsung tahu kalau ini orang-orang beriman, maka langsung cincin Sulaiman dirusakkan satu kali rusak ke wajahnya. Wajah orang ini putih dan bersih bercahaya. Kalau yang dia tangkap adalah orang kafir, tongkat Nabi Musa langsung diketokkan ke bunuh-bunuhnya, menghitam legaplah wajah orang tersebut. Setelah itu orang ini dilepaskan. Kata Rasulullah, binatang ini dengan cepat sekali mengelilingi bumi, menangkap manusia dan memberi tanda. Lalu kemunculan yang terakhir adalah dari perut bumi Mekah. Setelah misinya selesai, binatang ini kembali tenggelam ke dalam perut bumi, hilang seolah tidak pernah ada. Tapi manusia-manusia yang hidup dengan mudah saling tahu, ini orang beriman, ini orang kafir. Ini orang beriman, orang kafir. Dari mana? Dari wajah dan warna wajah.